Halo semua, selamat datang kembali di Veil of Shadow. Tempat di mana kita membedah bukan cuma film, tapi juga rasa penasaran dan jantung kalian. Kali ini, kita bakal bahas film horor misteri yang bikin kalian mikir 2 kali sebelum buka kulkas malam-malam. Judulnya, The Autopsy of Jane Doe 2016. Film ini akan ngebuktiin kalau kadang yang terlihat tenang justru menyimpan neraka di dalamnya. Film dibuka di sebuah rumah sunyi di pinggiran kota. Polisi nemuin satu keluarga tewas mengenaskan tanpa tanda perlawanan. Tapi yang paling bikin bingung, di ruang bawah tanah, mereka nemuin mayat wanita muda tanpa identitas. Tubuhnya sempurna, kulitnya halus, kayak model skincare yang salah kontrak. Nggak ada luka, tapi auranya bikin bulu kuduk berdiri. Karena nggak tahu namanya, polisi akhirnya nyebut dia Jane Doe. Ya mau gimana lagi, belum sempet nanya KTP. Mayat itu dikirim ke rumah otopsi keluarga Tilden. Ada Tommy, sang ayah, dan Austin, anaknya. Mereka udah biasa berurusan sama mayat, jadi wajahnya santai aja. Kalau kalian bisa ngopi sambil buka tulang rusuk orang, ya selamat. Kalian udah satu level sama mereka. Di sebuah rumah tua yang sekaligus jadi tempat praktik forensik, hiduplah seorang ayah dan anak yang berprofesi sebagai koroner. Atau kalau disederhanakan, mereka ini adalah dokter bedah mayat profesional. Kerjaannya? Membedah jenazah demi mencari tahu penyebab kematian. Agak ngeri sih, tapi buat mereka itu sudah seperti sarapan pagi dengan aroma formalin sebagai pengganti kopi. Suatu hari, mereka sedang mengotopsi korban kebakaran. Bagi kita yang awam pasti mikir, ya jelas mati karena api dan asap lah bang. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Si bapak yang sudah puluhan tahun jadi koroner dan hafal suara tulang retak kayak hafalnya kita sama notifikasi WhatsApp, menemukan faktor lain. Ada benturan keras di tengkorak kepala yang menunjukkan kalau korban ini mungkin mati karena jatuh duluan, baru terbakar kemudian. Wih, langsung mind blowing. You did good. You'll get there. Setelah itu, si bapak keluar sebentar buat istirahat dan ngopi. Karena jelas bedah mayat tanpa kopi itu ibarat nonton horor tapi lampunya nyala. Nggak dapat feel-nya. Sementara itu, si anak, Austin, lanjut mencatat hasil otopsi. Tapi tiba-tiba, dari ventilasi udara, terdengar suara aneh. Suara yang bikin bulu kuduk naik seperti harga cabai menjelang lebaran. Austin pun perlahan mendekat deg-degan. Ternyata itu cuma kucing peliharaan bapaknya yang dengan bangga membawa tikus hasil tangkapan. Kayak mau bilang, "Nih bos, saya bantu jagain laboratorium mayatmu ya." Austin cuma bisa geleng kepala sambil nyengir kecut, lalu lanjut cuci tangan. Tapi baru aja air menyentuh kulit, suara aneh itu muncul lagi. Kali ini bukan dari ventilasi, tapi dari ruang sebelah. Gelap, sunyi, dan klik. Ada bunyi pintu seperti bergerak sendiri. Karena penasaran dan ngerasa, paling angin. Buset! Ternyata itu cuma pacarnya Emma yang iseng nyusup ke ruang otopsi buat ngebikin jumpscare gratisan. Dasar Emma, untung Austin gak lempar skalpel. Kalau nggak, bisa-bisa malam itu malah ada 2 mayat yang diotopsi. Emma yang udah lama penasaran dengan pekerjaan Austin pun minta izin buat lihat langsung gimana rupa mayat yang sedang mereka bedah.
Awalnya Austin agak ragu, tapi pas bapaknya masuk dan bilang, "Boleh asal jangan muntah di sini," langsung deh Emma mengangguk mantap, padahal wajahnya udah setengah pucat duluan. Dan disinilah semua kengerian mulai terasa, karena mayat yang mereka buka kali ini berbeda. Tak ada luka, tak ada bekas terbakar, tapi entah kenapa seluruh ruangan mulai terasa dingin dan sunyi. Seakan-akan si mayat itu sedang mendengarkan mereka. Setelah mendapatkan izin dari sang ayah, Austin pun membuka lemari penyimpanan jenazah dan mengeluarkan satu persatu untuk diperlihatkan pada Emma. Udara dingin dari ruang penyimpanan langsung menyeruak, membuat Emma sedikit menggigil, bukan karena kedinginan, tapi karena, ini mayat semua, men. Emma memperhatikan dengan seksama setiap tubuh yang terbujur kaku di atas nampan baja. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah lonceng kecil yang diikatkan di pergelangan kaki tiap jenazah. Dengan wajah penasaran, ia pun bertanya, "Austin, ini buat apa sih? Lucu banget, kayak aksesoris Natal." Austin cuma nyengir tipis sambil jawab pelan, "Itu buat mastiin mereka beneran mati. Kalau tiba-tiba loncengnya bunyi, berarti siap-siap kabur aja." Dari sekian banyak jenazah, pandangannya berhenti pada satu tubuh yang paling bikin ngeri. Korban penembakan. Dengan wajah yang, mari kita bilang sudah tidak layak tampil di publik. Tapi bukannya menjauh, Emma malah bilang, "Aku boleh lihat lebih dekat nggak?" Austin yang udah hafal kelakuan pacarnya cuma geleng kepala sambil batin. Nih cewek emang lebih berani dari dompetku di tanggal tua. Dan benar saja, baru juga dia melangkah mendekat, Emma langsung nyaris pingsan. Ya itu dia, akibat jump scare yang dia bikin tadi. Karma comes faster than wifi di kantor. Ketika Emma dan Austin hendak keluar untuk menenangkan diri dan lanjut nonton film seperti rencana semula, tiba-tiba pintu ruang bawah terbuka dan datanglah seorang sheriff dengan wajah panik membawa sebuah kantung jenazah. Malam yang tadinya mau diisi dengan popcorn dan film romantis langsung berubah jadi lembur berdarah dingin. Austin yang anak baik dan berbakti pun menatap ayahnya lalu berkata, "Gak apa-apa, Pak. Aku bantu malam ini. Nonton bisa nanti. Mayat gak bisa nunggu." Emma cuma bisa pasrah. Ia tahu, kalau ayah dan anak ini udah dapat pasien baru, semua urusan duniawi langsung dipaus. Dan benar saja, dari dalam kantung hitam itu muncullah seonggok tubuh wanita muda. Cantik, putih, tanpa luka sama sekali. Dialah Jane Doe. Wanita misterius yang ditemukan terkubur di bawah rumah keluarga, yang bahkan bukan keluarganya. Sheriff bilang mereka butuh hasil otopsi malam ini juga, karena besok pagi media sudah siap menunggu jawaban. Si bapak mengangguk pelan. Tugas malam pun dimulai. Namun sejak tubuh Jane Doe dibawa masuk, suasana ruang otopsi mendadak berubah. Lampu berkedip, udara jadi makin dingin, dan kucing peliharaan si bapak yang biasanya santai kayak di pantai, malah mendesis ketakutan. Firasat buruk mulai muncul. Tapi bagi seorang koroner veteran, firasat bisa nanti. Nah, guys, kalian pasti udah tahu kalau otopsi itu kerjaan yang serius banget, ya kan? Tapi kali ini bukannya ngerasa kayak di ruang medis, Austin dan ayahnya malah kayak di film horor kelas kakap. Jadi ceritanya nih, mereka baru sadar ada yang gak beres banget sama si Jane Doe ini. Alias si jenazah misterius yang bikin satu ruang mayat kayak arena mistis. Saat mereka lihat lebih dekat, duar! Ternyata lidah si Jane Doe udah dipotong paksa, bro. Kayak yang bilang, "Diamlah selamanya, Jane." Tapi ya agak berlebihan sih motong lidah segala.
Dan dari situ bisa ditebak, si Jane ini jelas ngalamin hal yang gak manusiawi banget sebelum dia mati. Tangannya diikat, lidah ditebas, udah kayak korban ritual setan, tapi versi low budget. Nah, pas Austin lagi motret wajah Jane Doe buat dokumentasi, tiba-tiba hidungnya si Jane gerak-gerak sendiri. Austin langsung, "Woi bapak, ini hidungnya gerak-gerak." Tapi ternyata, elah, cuma ada lalat yang keluar dari dalam hidung. Klasik banget ya, lalat ini emang doyan bikin jantung copot tanpa izin. Setelah itu, bapaknya mulai ngecek bagian mulut Jane dan nemuin sehelai benang. Benang! Entah siapa yang menjahit lidah atau perasaannya sendiri di situ. Si bapak langsung bilang, "Austin, bungkus itu. Kirim ke Kim, biar dia analisa. Siapa tahu ini benang buatan pabrik atau dari dunia lain." Belum selesai mikirin itu, suara guluduk alias guntur nyamber dan suasana makin mencekam. Waduh, fix bakal hujan nih. Dan biasanya hujan bawa bonus, gangguan frekuensi. Bener aja, radio tiba-tiba kresek-kresek kayak sinyal HP di hutan. Tapi yang bikin mereka kaget bukan itu. Begitu si bapak ngebelah dada Jane Doe, darah segar mengucur deras. Padahal ini mayat bro, harusnya udah kering kayak tempe 3 hari di rak dapur. Artinya Jane ini mungkin baru meninggal 1 atau 2 jam lalu. Austin langsung lihat ke bapaknya dengan muka seriously. Sementara si bapak cuma bisa bilang, "Lanjut aja nak, udah terlanjur basah." Begitu paru-parunya dibuka, anjir, hitam pekat kayak cerobong pabrik. Kayak paru-paru orang yang ngerokok 10 bungkus sehari. Bahkan lebih parah dari Mang Dus, tetangga yang kalau ngerokok gak pernah mati api. Udutnya nyala terus 24 jam kayak lampu jalan. Dan anehnya lagi, semua organ dalam Jane itu kayak habis disiksa dari dalam. Bapak pun bingung, gimana cara nyakitin orang dari dalam tanpa ngerusak kulit luarnya? Ya kali ada yang masukin paku, jarum, silet, tapi si korban gak pernah nelan apa-apa. Ini bukan sihir level kampung lagi, ini levelnya Hogwarts gelap. Sementara si bapak masih fokus, tiba-tiba Austin dengar suara aneh dari ruang sebelah. From what? Dia mikir, waduh, jangan-jangan si Emma pengen ngejam scare lagi nih. Tapi pas dia keluar ke lorong, dari pantulan cermin cembung, ada sosok berdiri diam. Fix, jantung Austin langsung drop ke dengkul. Dia merinding tapi sok-sokan berani jalan pelan-pelan. Pas dia cari sumber suara, ternyata cuma dari saluran udara. Austin ngintip ke atas sambil mikir, please jangan kepala nongol, please. Dan pas dia lagi fokus, jebruk, dia jatuh sendiri. Belum sempat panik, bapaknya muncul dengan muka khawatir. Dan ternyata, sumber suara mistis yang mereka dengar dari tadi adalah kucing. Iya, kucing peliharaan si bapak, hadiah dari mendiang istrinya. Bayangin, 2 ahli forensik hampir kena serangan jantung cuma gara-gara seekor meong. Setelah sekian lama berurusan sama hal-hal aneh, Austin akhirnya balik lagi ke ruang bedah buat ngelesain pekerjaan. Tapi baru juga buka pintu, kret. Salah satu lemari mayat kebuka sendiri. What are you doing? Mungkin sih karena nggak rapat, tapi ya siapa juga yang mau ngecek. Mayat kebuka sendiri tuh udah pertanda nggak beres. Masuk ke tahap ketiga, pemeriksaan saluran pencernaan. Dan seperti biasa, makin dalam makin aneh aja. Kali ini mereka nemuin tanaman bunga kecubung pendek alias Jimson weed. Yep, tanaman yang kalau di Indonesia biasanya tumbuh di kuburan. She's from... Belum habis rasa bingung mereka, radio tiba-tiba nyala sendiri nyiarin berita. Waspadalah, akan turun hujan disertai angin kencang malam ini. Austin yang udah mulai nop langsung bilang ke bapaknya, "Pak, udahan aja lah, lanjut besok pagi aja. Aku udah ngerasa kayak film Final Destination ini." Tapi si bapak yang udah dikasih amanat sama sheriff malah nyaut, "Nggak bisa nak, kita harus selesain malam ini juga." Ya udah, salah sendiri kalau nanti diserang mayat bangkit.
Lalu mereka nemuin benda lebih absurd lagi. Potongan kain dengan satu gigi geraham di dalamnya, lengkap sama simbol kuno dan tulisan Romawi. Dan ketika diperiksa lebih dekat, Austin sadar, itu bukan gigi orang lain. Itu gigi Jendo sendiri. Giginya dicabut, dibungkus kain, terus dipaksa ditelan. Udah kayak ritual penyiksaan level ekstrim zaman penyihir. Si bapak yang penasaran mulai menguliti kulit Jane dan jeng jeng jeng. Di bawah kulitnya ada simbol yang sama persis dengan yang ada di kain tadi. Makin aneh, makin merinding, dan duar! Lampu langsung mati disertai petir. Plek! Satu bohlam meledak. Suara petir kayak di neraka. Bapak langsung panik. Nah, kita cabut. Ini udah nggak beres. Untung ada generator cadangan, tapi sayangnya liftnya nggak bisa nyala. Satu-satunya jalan keluar cuma lewat pintu belakang. Tapi ya, pohonnya tumbang bro. Udah kayak semesta bilang nggak bakal ada yang keluar malam ini. Mereka coba nelpon sheriff pakai telepon kabel, sempat nyambung, tapi sinyalnya kayak radio rusak. Sheriff, crack, tinggal di situ, jangan keputus. Dan tiba-tiba, ting ting ting, suara lonceng mayat dari luar ruangan. Austin langsung nunduk, ngintip dari sela pintu, dan ya ampun, salah satu mayat di lemari penyimpanan hidup lagi. Senyumnya tuh kayak orang yang baru bangun tidur tapi benci semuanya. Grrr. Austin yakin semua ini ulah Jendo. Dan betul aja, luka di tangan si bapak tiba-tiba berdarah lagi. Dia ke toilet buat bersihin, tapi malah dikurung sama sesuatu dari dalam kegelapan. Klasik, kalau film udah masuk toilet biasanya nggak ada yang keluar dalam keadaan baik-baik. Tapi untung bapak masih hidup. Dan sekarang mereka sadar semua kejadian aneh dari awal, semua itu pasti ulah Jendo. Satu-satunya cara buat nyudahin, bakar mayatnya. Begitu mereka balik ke ruang bedah, semua lemari penyimpanan udah kebuka dan kosong. Mayat-mayatnya kabur, entah kemana. Udah kayak zombie open house versi otopsi. Austin nekat nyiram tubuh Jendo pakai alkohol dan langsung nyalain api. Tapi ya ampun, bukannya kebakar, malah langit-langit ruangannya yang kebakar. Jendonya masih anteng, gak ngefek sama sekali. Fix, ini bukan manusia biasa, ini wifi iblis. Setelah itu, pintu kebuka lagi, mereka kabur bawa kapak buat jaga-jaga, tapi baru juga mau naik lift, muncullah mayat tanpa wajah jalan pelan-pelan mendekat. Pintu lift macet, Austin panik, bapaknya ambil kapak dan brak. Sayangnya, yang kena bukan mayatnya, tapi Emma, pacar Austin sendiri. Plot twistnya nyesek banget. Bapaknya shock setengah hidup tapi udah telanjur. Liftnya masih nggak nyala, asap makin tebal dan semuanya makin kacau. Akhirnya mereka balik lagi ke ruang bedah, putus asa, dan mulai tahap akhir, pemeriksaan otak. Bapak ambil sampel otak Jen dan lihat lewat alat pembesar, dan ternyata otaknya masih hidup. She's still alive. Alive. Bukan metafor, beneran masih aktif. Kayak tubuhnya belum sadar dia udah mati. Dari situ mereka sadar ini bukan korban biasa. Jendo adalah penyihir abad ke-17 yang dulu dihukum dengan cara kejam, dipaksa menelan mantra dari giginya sendiri biar hidup abadi dalam penderitaan. Makanya dia sekarang balas dendam ke siapapun yang berani mengusik tubuhnya. Bapak sadar mereka nggak bakal selamat bareng-bareng. Jadi dia negosiasi sama Jen, ambil aku aja tapi biarkan anakku hidup. Please, don't hurt him.
Dan perlahan Jane pun menerima. Tubuhnya pulih, matanya kembali normal, dan semua lampu rumah menyala lagi. Ketika sheriff datang memanggil Austin dari luar, ruangan itu udah sunyi. Dan Austin satu-satunya yang masih hidup. Ketika akhirnya suara sheriff terdengar memanggil dari luar, Austin langsung merasa lega bukan main. Akhirnya, pertolongan datang juga. Ia pun berlari ke arah suara itu. Tapi, perlahan wajahnya mulai berubah bingung. Ada sesuatu yang aneh. Suara itu memang terdengar seperti sheriff. Tapi makin lama, nadanya makin datar, makin dingin, dan makin gak manusiawi. Tubuhnya menghantam lantai keras, dan disitulah segalanya berakhir. Keesokan paginya, semua berubah seolah tak pernah ada badai, tak pernah ada hujan, tak pernah ada bencana. Rumahnya tampak tenang, burung berkicau, dan pohon tua di samping rumah masih berdiri tegak. Kayak bilang, lah siapa yang bilang aku tumbang semalam? Sheriff dan para petugas datang ke TKP, dan yang mereka temukan benar-benar bikin bulu kudut berdiri. Tubuh Jendo sudah utuh kembali. Gak ada bekas bedah, gak ada luka, seolah otopsi itu cuma mimpi buruk yang dialami oleh 2 orang malang semalam. Austin dan ayahnya, keduanya sudah tak bernyawa. Dan disitulah kesimpulannya jelas. Jendo telah berhasil bangkit. Tubuhnya pulih sempurna berkat pengorbanan sang ayah, yang secara gak langsung menyerahkan nyawanya sendiri agar anaknya selamat. Yang, ya sayangnya juga gagal. Dan kini tinggal menunggu waktu sampai Jendo benar-benar hidup lagi dan membawa teror lebih besar bagi dunia. Nah, dari sini semuanya makin jelas teman-teman. Ternyata Jendo alias Jendo ini bukan sekedar korban. Dia adalah seorang penyihir dari abad ke-17 yang dulu dikutuk dan disegel dengan kain mantra serta giginya sendiri. Kain itu yang menahan kekuatan sihirnya selama berabad-abad. Tapi karena waktu berjalan dan segelnya mulai usang, pelan-pelan kekuatannya bangkit lagi. Dan dia pun mulai memainkan pikiran siapapun yang berani mengusiknya. Jadi sebenarnya, semua kejadian semalam, petir, hujan, badai, mayat-mayat hidup, bahkan Emma yang muncul kembali, itu semuanya cuma ilusi. Sihir Jendo memanipulasi pikiran Austin dan ayahnya sampai mereka percaya hal-hal yang nggak pernah benar-benar terjadi. Bayangin aja, 2 orang ahli forensik yang biasanya ngotak-atik mayat malah jadi otak-atik pikiran mereka sendiri. Dan yang paling nyesek, Emma, kekasih Austin, ternyata masih hidup. Dia nggak pernah kembali malam itu. Dan di akhir film, petugas cuma nemuin 2 jenazah, Austin dan ayahnya. Emma nggak ada di sana. Padahal, terakhir kali mereka ketemu cuma berdebat kecil karena Austin milih bantu ayahnya daripada nonton bareng. Cinta ditunda tapi malah dapat kutukan. Film ini ngasih pesan bahwa horor itu nggak selalu harus penuh jump scare buat nakutin penonton. Kadang justru ketegangan yang dibangun dari misteri dan manipulasi psikologis jauh lebih menakutkan. Dan satu hal lagi, jangan pernah ganggu mayat misterius tanpa nama. Apalagi kalau wajahnya masih bening dan nggak busuk. Itu bukan anugerah bro, itu peringatan. Jadi itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka dengan pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan alur cerita menarik dan menyeramkan lainnya. Saya Bang Sandy, pamit undur diri. Ingat, di balik setiap bayangan, selalu ada rahasia yang belum terungkap. Sampai jumpa di Veil of Shadow.